Halo, selamat pagi. Saya Motlan dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pagi ini mau presentasi tentang doktrin Alkitab. Istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, Biblia, jamak artinya buku, dan logos artinya ilmu. Bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku Alkitab dan peran Alkitab dalam kepercayaan Kristen. Didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik dan terima seluruhnya sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Tempat bibliologi dalam sistematika teologi sistematik dengan anggapan bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi, sehingga mendapatkan tempat di teologi sistematika. Oleh karena itu, mempelajari doktrin Alkitab merupakan suatu pengantar atau permulaan bagi untuk mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Kemudian pernyataan Allah, apokalipsis, sesuatu yang disingkapkan, dibukakan, ya, dari yang samar-samar, misalnya Lukas 10 ayat 21 dan Efesus 3 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani arti kata di atas gala artinya telanjang, itu Keluaran 20-26, Yesaya 53 ayat 1 dan seterusnya. Lalu ada beberapa definisi oleh para teolog tapi disimpulkan sebagai pernyataan ini adalah suatu tindakan Allah, ya, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri, ya, mengenal Allah penciptanya. Ulangan 29 ayat 29 juga pernyataan atau wahyu. Kita lebih memilih pernyataan karena wahyu bisa macam-macam diartikan, bisa bisikan, bisa mimpi, ya, sehingga dalam hal ini kita menggunakan istilah pernyataan. Lalu pengertian kanon Alkitab, kanon artinya buluh, yang awalnya digunakan sebagai pengukur, ya, tongkat kayu pengukur atau penggaris. Ezekiel 43, 42, 16. Arti metafor ini sebagai kaidah etika atau literatur. Arti teologis dipakai untuk menuju pada peraturan atau pengakuan imam. Tapi pada pertengahan abad keempat dimulai oleh Athanasius, kata ini dipakai untuk menunjuk pada Alkitab dan mempunyai dua arti, yaitu Alkitab berjumlah 66, 39 perjanjian lama, 20 perjanjian baru, yang telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu diterima oleh gereja sebagai kitab kanonik yang diakui diinspirasi oleh Allah. Yang kedua, berjumlah 66 kitab yang diterima sebagai firman Tuhan, tertulis dalam yang berotoritas penuh bagi imam dan kehidupan manusia. 2 Korintus 10 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 16. Kapan terjadi kanonisasi? Ini dimulai oleh konsili di Kartago 397 Masehi. Ya, jadi diterima sebagai standar iman dan kehidupan. Tangan Tuhanlah yang telah memimpin orang-orang percaya itu untuk mengumpulkan kitab-kitab kanonik sehingga disusun menjadi Alkitab. Saya pendapat ini agak berbeda dengan Roma Katolik yang mengatakan bahwa kanonisasi ini oleh Gereja Roma Katolik. Kemudian peristiwa penerimaan gereja terhadap kanon Alkitab sebenarnya sudah dimulai sejak gereja pertama atau mula-mula. Dan sampai pada tahun 367 Masehi,
oleh Uskup Alexandria yang namanya Athanasius, memberikan daftar kitab-kitab yang merupakan kanon. Yang jumlahnya 66 buku dan digunakan sebagai Alkitab sampai sekarang. Lalu pertimbangan yang dipakai untuk menerima kanon, yang pertama adalah di kanon ini diinspirasikan oleh Allah dalam 2 Timotius 3:16. Ya, jadi ditulis oleh tangan manusia tetapi merupakan campur tangan Allah sepenuhnya. Theopneustos, ya. Jadi di sini Alkitab mempunyai otoritas penuh dari Allah. Dan juga oleh orang yang hidupnya dipimpin Allah, baik perjanjian lama oleh nabi, perjanjian baru oleh rasul, dan yang lain yang dipimpin oleh nabi dan rasul. Kemudian ada pengaruh kuasa Allah. Kemudian secara aklamasi diterima oleh umat Allah secara luas. Pada pertimbangannya, dari Galatia 6-16, Galatia 6 ayat 16, Lukas 11 ayat 51, dan seterusnya. Kemudian ada 7 sifat Alkitab, 1 berwibawah, ya. Jadi seluruh Alkitab adalah firman Allah, ya. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Bukti kewibawaan bisa kita lihat dari kata-kata dalam Alkitab. Misalnya ada tulisan, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ada juga, demikian kata raja. Ya, jadi itu menunjukkan ada wibawa, ya. Misalnya, dan menunjukkan otoritas tertinggi raja. Bilangan 22:38, Ulangan 18:18 sampai 20 dan seterusnya. Kemudian juga perjanjian lama dan perjanjian baru juga merujuk yang membuktikan kewibawaan daripada Alkitab itu. Ya, jadi juga firman Allah adalah keyakinan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati manusia yang sudah diperbaharui. Dengan demikian, penerimaan kewibawaan otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman, bukan datang dari diri sendiri. Ya, jadi 1 Kolose 2:13 dan 14, Yohanes 10:27. Kemudian inerasi artinya tidak ada kesalahan, ya. Jadi kita sifatnya Alkitab itu tidak ada salah. Dan ini sangat penting, ya, bagi orang Kristen memegang kepercayaan bahwa Alkitab seluruhnya adalah tidak keliru. Kemudian ketidaksalah ini bukan dilihat karena kemampuan manusia melihat, tetapi karena iman. Ya, jadi pertama, Allah adalah kebenaran, oleh karena itu segala sesuatu yang difirmankan Allah adalah benar. Allah tidak pernah berdusta, yang dikatanya pasti benar. Ibrani 6 ayat 18, 2 Timotius 2:13. Allah dirinya menyebutkan dirinya sempurna, di Mazmur 19 juga murni, tepat, benar, kekal, ya, semua kekal di Mazmur 19 ayat 89. Percaya bahwa Roh Kudus memberikan pengawasan penuh kepada penulis-penulisnya sehingga penulis menuliskan dengan benar tanpa salah. Ya, ukuran kebenaran bukan rasional kita, ya, karena ini tidak bisa pakai rasional, lebih kepada iman. Kejelasan ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan dan bersedia melakukan firman-Nya. Lalu untuk mengerti Alkitab dengan benar, seorang harus memiliki persyaratan moral dan rohani. 1 Korintus 2 ayat 14 juga dapat menjadi seorang mengerti lebih jelas. Seorang bisa berbeda pengertiannya. 2 Petrus 3 ayat 16. Kesulitan manusia untuk mengerti Alkitab seringkali karena pikiran manusia yang dibutakan oleh dosa, bukan karena kemampuan intelektualnya. Ibrani 5 ayat 14 dan 2 Petrus 3 ayat 5. Kita bisa mengerti menafsir Alkitab secara tepat bila misalnya ada penerangan Roh Kudus. Efesus 3 ayat 4, Efesus 5 ayat 1 dan 1 Korintus 2 ayat 12 dan seterusnya. Kemudian kita harus mempunyai motivasi
Lukas 24, 25, 24 ayat 3. Lalu juga kita harus mempunyai pengetahuan dengan rajin membaca Alkitab. Lalu mutlak. Keperluan mutlak Alkitab artinya Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan. Memberi kebenaran, kabar baik tentang Kristus. Roma 1 ayat 16. Penekanan di sini bukanlah keperluan untuk mengenal Allah dalam arti keberadaan dan sifat umum Allah, tetapi adalah untuk keperluan untuk keselamatan, untuk memelihara kehidupan rohani dan untuk mengetahui kehendak Allah. Lalu bukti mutlak Alkitab itu Roma 10 ayat 13 sampai 17. Untuk manusia bisa diselamatkan maka ia harus mendengarkan firman Yesus Kristus, kisah Rasul 4 ayat 12. Lalu tidak ada keselamatan di luar Kristus. 1 Titus 2 ayat 5 sampai 6. Kecukupan artinya Alkitab ini sudah cukup ya untuk keselamatan kita. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab adalah cukup ya. Tidak diperlukan lagi yang lain oleh ya selama hidup dan keselamatan kita. Bukti-bukti kecukupan Alkitab adalah 2 Timotius 3 ayat 15-17, Yakobus 1 ayat 18 dan seterusnya. Yang berikut sifat Alkitab itu tidak pernah gagal dalam maksudnya. Ya. Jadi Alkitab adalah memberikan berita tentang Allah dan rencana keselamatannya kepada keselamatan manusia. Lalu dalam menyampaikan isi Alkitab tidak pernah gagal. Ya. Artinya untuk orang yang diselamatkan, firman Allah memberikan damai sejahtera dan hidup yang kekal. Untuk orang yang menolak firman-Nya, Allah menyatakan keadilannya dan menghukum mereka ke dalam nyala api selama-lamanya. Bukti dalam Alkitab, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu berada di Yesaya 55:1. Artinya Alkitab itu tujuannya 100% berhasil. Lalu kesatuan isi dan berita, yaitu Allah yang menyatakan diri kepada manusia, umat pilihannya dalam diri Yesus Kristus. Dan kemudian Alkitab adalah unik dalam arti satu-satunya kitab yang ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun dan oleh 60 generasi. Lalu ditulis oleh kurang dari 40 penulis ya. Nah, yang bermacam profesi, ada raja, nabi, ya, nelayan, penulis puisi, ya. Kemudian ada politisi. Kemudian di tempat yang berbeda, di penjara, padang belantara, di bukit, istana, dan lain-lain. Zaman waktu yang berbeda, 3 benua, keadaan berbeda-beda, dan seterusnya. Ya, atau ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Aramik, dan Yunani. Kesimpulan, satu, Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada para penulis, 40 penulis pada periode zaman yang berbeda, kurun waktu 1600 tahun. Alkitab adalah diberikan kepada manusia sebagai penuntun yang membawa manusia kepada keselamatan, dan juga melalui Alkitab inilah Allah menyatakan diri kepada manusia selain melalui ciptaannya. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, tidak bertentangan satu sama lain, sebagai bukti bahwa itu adalah bersumber dari pewahyuan dari Allah. 4, Alkitab adalah firman Allah yang dipelihara oleh Allah sendiri sehingga sifatnya kekal. Menurut pandangan saya, karena Alkitab adalah firman Allah, seorang harus sangat hati-hati ketika berkhotbah agar tidak lari dari pengertian setiap kata, frasa, kalimat, dan alinea memiliki tujuan dari Allah. Karena itu usahakan memahami terlebih dahulu dan usahakan kontekstual dan minta pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Ini beberapa yang bisa dituliskan sebagai referensi. Demikian, terima kasih, salam.